Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menerangkan melalui alokasi IP dinamis yang akan terbagi menjadi beberapa materi. Sebelum menuju ke materi yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2, yakni Agil Faiz Anaba, yang kedua ada Nining Suciani, yang ketiga Erma Romawati, dan yang terakhir Vivi Lestari. Langsung saja menuju materi yang pertama, yakni konsep dan cara kerja DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Dengan adanya DHCP, kita tidak perlu mengkonfigurasi IP secara statis. Ini memudahkan ketika kita harus mengkonfigurasi banyak user. DHCP ini akan memberikan IP secara otomatis pada komputer yang memintanya. Tidak hanya IP, namun parameter jaringan lainnya seperti default gateway dan DNS server juga akan diberikan oleh DHCP ini. Ada dua istilah DHCP. Yang pertama adalah DHCP server dan DHCP client. Yang pertama, kita akan membahas DHCP server. Komputer yang bertugas DHCP server adalah komputer yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer yang memintanya atau klien. DHCP server dapat mendistribusikan IP ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Artinya, kita tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. DHCP server juga dapat mencegah IP konflik yang terjadi jika ada IP yang sama pada komputer klien. Cara kerja DHCP server. Ketika user atau klien menyalakan komputer, lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberi jawaban atas permintaan user tersebut dan memberikan satu alamat IP. DHCP client merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Pada komputer klien, jika ingin melakukan pengaturan IP ada dua pilihan, yaitu statik atau manual dan dinamik atau otomatis. Jika si klien ingin mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server, maka klien perlu mengatur IP address ke pilihan dinamik. Si komputer klien ini akan meminta IP address ke DHCP server yang berada dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, DHCP server menawarkan IP address kepada klien, lalu klien memilih IP address yang diberikan DHCP server. IP pool. IP pool adalah salah satu fitur yang berfungsi untuk memberi batasan kepada router mengenai range IP address yang boleh diberikan untuk klien pada suatu jaringan. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan melakukan konfigurasi IP address 192.168.20.1 dengan prefix 24, di mana IP address tersebut dapat menampung total klien sebanyak 254 klien dalam satu jaringan. Namun, jaringan ternyata hanya memerlukan 10 klien dan satu server yang menggunakan fasilitas IP address tersebut. Maka 254 IP address tidak digunakan. Setelah DHCP server memberikan IP address, maka DHCP server meminjamkan IP address tersebut ke klien dan mencoret IP address tersebut yang berada di daftar pool. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP less time. DHCP less time adalah jumlah waktu yang diberikan kepada perangkat untuk menggunakan dan menyimpan alamat IP. IP binding adalah sebuah fitur yang terdapat pada hotspot mikrotik yang dapat digunakan untuk memanajemen akses user pada jaringan hotspot tersebut. Pada IP binding mikrotik terdapat 3 parameter yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah regular, yang kedua bypass, yang ketiga adalah block. Yang pertama, regular adalah parameter ini bertindak sama seperti ketentuan hotspot pada umumnya, yang mana jika ingin mengakses jaringan, hotspot tersebut harus memasukkan username dan password. Yang kedua adalah bypass. Parameter ini berfungsi untuk mengizinkan user agar dapat mengakses jaringan
pada hotspot tersebut tanpa perlu melakukan proses authentication terlebih dahulu. Yang ketiga adalah blockade. Parameter ini berfungsi untuk memblok akses user yang ingin melakukan koneksi pada jaringan hotspot tersebut. DHCP Relay. DHCP Relay ini kerjanya hanya meneruskan service dari DHCP server menuju ke klien. Hal-hal yang perlu diperhatikan di DHCP Relay ada 3 hal garis besar yang perlu kita perhatikan, yakni memberikan IP address secara otomatis dari DHCP server ke klien dengan network yang berbeda. Yang kedua, dapat memberikan layanan DHCP ke beberapa klien yang berbeda-beda network hanya dengan menggunakan satu server saja. Dan yang terakhir, memberikan IP address otomatis ke beberapa klien sekaligus dengan network yang berbeda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.